Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Melalui video ini, saya akan menanggapi video singkat Elia Miron yang masuk ke saya berikut ini. Oh ya, memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Saya nggak tahu motivasinya apa, tapi ya itu salah. Yahweh itu pun nggak begitu. Yahweh itu nggak ada. Yod, He, Vav, He. Tetragrammaton itu nggak pernah dibaca Yahweh, Pak. Yahweh itu buatan orang barat, melafalkan tetragrammaton itu. Dalam semuanya orang Israel, dalam ulangan, semua Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Kata Adonai itu sebenarnya bukan Adonai, tapi Yod, He, Vav, He itu. Tapi karena Yod, He, Vav, He itu nggak bisa dibaca, maka diganti jadi Adonai. Adon itu artinya Tuhan. Jadi orang Kristen gak usah sok-sok keyahudian lah. Barang siapa yang di dalam Kristus yang adalah tunas Daud, dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah Israel itu. Jadi jangan saya pengen jadi kelihatan Israel, ngapain? Kamu batak-batak lah. Kamu nias-nias lah. Tionghoa. Nggak usah sok-sok jadi Yahudi. Tuhan Yesus pernah gak menyebut Yahweh? Dia menyebutnya dengan karena Allah itu nggak punya nama, Bapak Ibu. Untuk menanggapi video tersebut, saya slash menjadi 12 dimulai dari ini. Oh ya, memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Restorasi pengubahan nama diri, tidak seluruhnya kata nama Allah menjadi Yahweh, tetapi dikembalikan sesuai aslinya. Yang berasal dari nama diri, ya dikembalikan menjadi Yahweh. Sedangkan yang sebutan disesuaikan dengan apa yang ada di kitab Tenak dan Brit Kadasa sebagai sebutan. Jadi lebih tepatnya bukan pengubahan nama diri, tetapi pengembalian nama diri. Karena sudah diubah-ubah. Saya nggak tahu motivasinya apa, tapi ya itu salah. Motivasinya ya memulihkan firman ke substansi aslinya, sesuai apa yang tertulis di kitab aslinya, di mana sesuai kaidah penerjemahan, yang namanya nama diri atau personal name tidak bisa diterjemahkan. Ingat saat membuat skripsi saja, di objit, logit, ebit, pasim, dan sebagainya, saat menemukan nama diri, tidak boleh diterjemahkan. Jadi salahnya di mana? Coba Elia Miron punya paspor, lalu salah satu hurufnya diubah. Meskipun pronunciation-nya sama, apakah bisa? Silakan jawab jika pernah membuat skripsi. Password saja beda huruf kapital dan huruf biasa saja tidak bisa. Kalau disalahkan, benarnya bagaimana? Yahweh itu pun nggak begitu. Yahweh itu nggak ada. Yahweh tidak ada. Keluaran 3 ayat yang ke-14 di dalam kitab Tenak berbunyi, Wayomer Elohim el Moshe, Ehyeh asar Ehyeh, Wayomer kotomar livni Yisrael, Ehyeh selakani alekem. Yang kalau diterjemahkan kata per kata, seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di layar kaca Anda, yang artinya, dan berfirmanlah Elohim atau Tuhan kepada Mose atau Musa, Aku ada yang aku ada telah mengutus aku kepadamu semua anak-anak Israel. Ayat tersebut dinyatakan Yahweh kepada Mose bahwa dirinya itu ada. Yod, He, Vav, He. Tetragrammaton itu nggak pernah dibaca Yahweh, Pak. Coba perhatikan pelajaran bahasa Ibrani dan cara membacanya melalui video-video ini. Siapa bilang orang Yahudi tidak bisa membaca rangkaian huruf Ibrani Yod, He, Waw, He? Perhatikan dan dengarkan orang Yahudi mengajar membaca Ibrani dan bagaimana bunyinya rangkaian huruf Ibrani Yod, He, Waw, He. Stop, para pemimpin rohani Kristen membohongi umat dengan mengatakan bahwa rangkaian huruf Yod, He, Waw, He tidak bisa dibunyikan. Secara logika, betapa bodohnya Elohim karena menyuruh Mose atau Musa
menulis namanya, tetapi huruf yang ditulis tidak bisa dibaca. Contoh huruf yang tidak bisa dibaca itu begini. Coba perhatikan hurufnya. Sekarang bertobatlah, panggillah namanya. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8. Yahwe terbukti mengasihi Anda dengan turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini di Indonesia dikenal dengan nama Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak menyebut nama Yahwe dan mengganti menjadi Hashem dan Adonai, bukan karena tidak mengerti bagaimana membunyikannya, tetapi karena dianggap untuk menghormati dan tunduk kepada Talmud di dalam kitab Berachot Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Apakah Anda akan ikut-ikutan orang Yahudi tersebut? Kalau begitu, konsekuen ya. Jangan lagi teriak haleluya, karena haleluya itu artinya pujilah Yahwe. Jadilah proselit atau ikut agama Yahudi, dan jangan mengakui Yeshua HaMashiach yang selama ini Anda panggil dengan nama Yesus Kristus sebagai Elohim atau Tuhan dan Juru Selamat Anda. Coba renungkan, Yeshua HaMashiach saja memerintahkan untuk mengasihi Yahwe. Matae atau Matius 22 ayat yang ke-37 yang berbunyi, Wayomer Yeshua Elai wa ahavta et Yahwe Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika, yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahwe Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan Yeshua HaMashiach menyatakan nama Yahwe. Baca di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Di sana tertulis menyatakan nama Bapa. Artinya bukan mengguremkan atau menghilangkan, tetapi membuat nyata nama Bapa, yaitu Yahwe. Bukan membuat nyata sebutannya, tetapi yang dibuat nyata adalah namanya. Shalom, אני בית. שלום, אני בית. הדרך ישר, ישר. או הדרך ישרה. הדרך ישרה. דרך זכר או נקבה. מה עוד ישר? מה עוד ישר? אנשים. ישרים. טובים. אנשים ישרים. אנשים טובים. ויאמר אלוהים לנוח, עשה לך תיבה. ויעש נוח תיבה. נוח עשה כאשר דיבר אלוהים. מלך יהודה בירושלים, ומלך ישראל בשומרון. זכריהו היה מלך ישראל בשומרון. ויעש הרע בעיני יהוה. כאשר עשו אבותיו. ויעש הרע בעיני יהוה
כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא עשה הישר בעיני יהוה, לא עשה הטוב בעיני יהוה, כי אם הרע. Kelompok penyembah Yahweh itu ngawur. YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudinya sendiri tidak bisa membunyikan. Maka mereka membunyikannya dengan Hashem atau Adonai. YHWH itu bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yohweh, Yuhwih, Yahwoh, dan sebagainya. Justru kelompok Kristen penyembah Allah yang anti Yahweh yang ngawur. YHWH dikatakan tidak bisa dibunyikan karena tidak bisa membaca huruf Ibrani. Orang Yahudi mengganti YHWH yang berasal dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He itu karena menghormati, bukan tidak bisa membunyikan. Sejak dipulangkan dari pembuangan di Babel oleh Bapa Yahweh, mereka merasa tidak layak untuk memanggil nama Yahweh, sehingga mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Cara mudahnya, huruf Yod-He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9, yang berbunyi, Yahweh Elohei Zevaot, mi kamoka hasin Yah, wa emunatka sefifotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11 yang berbunyi Amarti lo ere Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W, dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf Waw dan He. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod He Waw He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti Shalom itu dari huruf Ibrani Sin, Lamed, Waw, Mem atau SLWM. Dan Haleluya itu dari huruf Ibrani He, Lamed, Lamed, Waw, Yod, He, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk dipelototin doang? Yahweh itu buatan orang barat, melafalkan tetragramaton itu. Tetragramaton itu bukan buatan orang barat. Kata tetragramaton berasal dari bahasa Yunani tetra, itu artinya 4, grama itu huruf, ton dalam hal ini akhiran huruf Yunani yang berarti kata atau nama yang mempunyai 4 huruf. Jadi kalau bicara soal tetragramaton atau 4 huruf yang terangkai menjadi sebuah kata, Shalom, bukankah Shalom itu sering kita ucapkan? Juga tetragramaton. Karena huruf Ibraninya Sin, Lamed, Waw, Mem, SLWM. Tofak yang berarti kebaikan juga tetragramaton. Karena terdiri dari huruf Tet, Waw, Bet, dan Het akhir. Yang kalau ditransliterasi menjadi TWBK. Gadol yang berarti besar juga tetragramaton. Karena terdiri dari 4 huruf, yaitu Gimel, Dalet, Waw, Lamed, yang kalau ditransliterasi menjadi GDWL.
Dalam semuanya orang Israel, dalam Ulangan, semua Israel Adonai Elohim Adonai Had. Kata Adonai itu sebenarnya bukan Adonai, tapi Yod He Vav He itu. Adonai itu punya hurufnya sendiri, yaitu Alef, Dalet, Nun, Yod. Orang Israel mengganti menjadi Adonai itu dari kata Adon, yaitu Tuan, dan Ani itu berarti aku. Jadi Adonai itu Tuanku atau Hashem. Ha itu artinya itu, dan Shem artinya nama. Jadi Hashem itu artinya nama itu atau sang nama. Karena orang Yahudi lebih menaati Talmud daripada menaati firman. Sedangkan Yahweh si pemilik nama menghendaki namanya disebut. Coba baca 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat 1 dan lain-lain. Tapi karena Yod He Vav He itu nggak bisa dibaca, maka diganti jadi Adon. Adonai. Adon itu artinya Tuhan. Rangkaian huruf Yod He Waw He itu bisa dibaca, bukannya tidak bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, kenapa ditulis? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibaca? Adon itu dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu bahasa Ibraninya Elohim. Jadi orang Kristen gak usah sok-sok keyahudian lah. Kalau tidak tahu, cari tahu terlebih dahulu. Jangan menertawakan kebenaran. Menyebut nama Yahweh kok ke Yahudi-Yahudian. Kalau begitu menyebut nama Allah berarti ke Arab-Araban dong. Barang siapa yang di dalam Kristus yang adalah tunas Daud, dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah Israel itu. Itu statement atau pernyataan terkait dengan identitas rohani orang percaya kepada Yeshua, yaitu doktrin identitas rohani. Siapa yang di dalam Hamasyah secara rohani adalah bagian dari keturunan Abraham yang mewarisi warisan rohani. Jadi statement itu menyimpang atau tidak terkait dengan pembicaraan sebelumnya. Jadi jangan, aduh saya pengen jadi kelihatan Israel, ngapain? Kamu Batak lah. Kamu nias lah. Tionghoa. Nggak usah sok-sok jadi Yahudi. Gara-gara menyebut nama Tuhannya orang Yahudi kok dianggap sok-sokan jadi Yahudi. Berarti menyebut nama Tuhannya orang Arab, berarti sok-sokan jadi Arab. Tuhan Yesus pernah nggak menyebut Yahweh? Dia menyebutnya dengan Tuhan Yeshua menyebut nama Yahweh loh. Kalau Bapa itu menyebut sebutannya. Baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 dari Brit Kadasa atau Perjanjian Baru yang berbahasa Ibrani. Di sana berbunyi, Wayomer Yeshua Elai wa ahav ta'et Yahweh Eloheka, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Karena Allah itu nggak punya nama, Bapak Ibu. Allah tidak punya nama. Justru kata Allah itu sendiri sudah merupakan nama diri. Nih, lihat video berikut ini. Kalau bicara sejarah, sebelum Islam lahir, Allah itu merupakan nama diri dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Kita lihat bersama buktinya. Berdasarkan sejarah, tertulis di buku-buku berikut ini. Seperti agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, Islam in Light of History, Jerusalem Countdown dengan pembahasannya Who is Allah, The Unfinished Battle Islam and the Jews, bahkan buku teologianya Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, dan masih banyak lagi lainnya, menerangkan siapakah Allah itu sesungguhnya, asalnya dari mana, sebelum Islam lahir sudah diadopsi oleh Kristen Arab, lalu diadopsi lagi oleh Islam, dan di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik.
Silakan videonya di-pause untuk dibaca terlebih dahulu buku-bukunya. Allah bukan merupakan panggilan di Indonesia. Kalau Allah itu panggilan, itu memiliki arti dan persepsi yang sama dari berbagai pandangan. Seperti kursi yang merupakan adopsi dari bahasa Arab al-kursi, memiliki makna dan persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk. Baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, memiliki makna dan persepsi yang sama. Namun untuk Allah, umat Hindu dan Buddha saja di Indonesia tidak pernah menggunakan Allah sebagai sebutan atau sinonim dari kata Tuhan sebagai panggilan. Antara Kristen dan Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda untuk masalah Allah ini. Itu membuktikan bahwa pemakaian nama Allah di kekristenan merupakan pemerkosaan nama dan bahasa yang tidak seharusnya untuk tetap dipertahankan. Dan lagi, jika Allah itu generic name, kenapa tidak diganti saja dengan generic name yang lain yang tidak bermasalah di Indonesia? Kenapa Allah harus tidak boleh hilang dari kekristenan? Kemudian dengarkan video berikut ini yang membuktikan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah in Arabic is not just the title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital Lord, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them.
the name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH, Yod-He-Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi, sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah, bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan, sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, Ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Lihat juga pernyataan Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua,
Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication, or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name. It's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business. Kalau yang dimaksud Kristullah atau Krislam, bahwa Allah itu sebutan, baik. Kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 dalam kitab Tenak berbunyi demikian. Ani Yahweh husmi ufodi le akhir lo eten utilati lapsilim. Yang artinya, aku Yahweh itu namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Ini membuktikan kalau Yahweh itu nama. Perhatikan kata Ani Yahweh husmi. Aku Yahweh itu namaku. Jadi bukan tidak punya nama. Dan kitabnya terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan bahwa Allah itu nama loh. Kejadian 33 ayat yang ke-20 mengatakan ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Jika ada kalimat Presiden Indonesia ialah Prabowo, artinya Presiden Indonesia adalah sebutan atau gelar atau jabatan, sedangkan Prabowo itu nama diri atau personal name. Jadi kalimat Allah Israel ialah Allah, artinya ada Allah yang disembah, Israel namanya Allah. Jadi Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah menjadikan Allah sebagai sebutan dan sekaligus sebagai nama. Namun pertanyaannya, kapan dan di mana orang Israel menyembah sesembahan yang bernama Allah? Siapa yang disembah oleh orang Israel? Bukan hanya orang Israel, para nabi pun seperti Mose atau Musa, Daud atau Daud, Abraham atau Abraham, Yitzhak atau Ishak, Yakub atau Yakub, Salomo atau Salomo menyembahnya atau Elohimnya bernama Yahweh, bukan Allah. Bukti bahwa Allah itu nama diri atau personal name, coba pelajari YouTube Misteri Dua Nama pada link berikut ini.
Jika ditulis tidak bisa terbuka, klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Selamat mempelajari. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati.